Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samii'ul 'aliim. Di akhir zaman tidak ada seorang yang alim. Alhamdulillah ini udah ada yang ceramahnya nggak ada, jadi masuk salon. Jadi masuk salon jadi gede ini. Ini telah menerbitkan sebuah buku kecil yang insya Allah yang akan menjadi ciri khas, ya, yang akan menjadi ciri khas. Makan kerupuk, makan kerupuk. Wallahu la ilaha illa huwal malikul qudus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi ويقولون
Ya, namun pendapatannya mah ini sama aja, masih banyakan yang kemarin ya. Ini cuma dapat sedapat infaknya cuma Rp600.000. Ya, cuman alhamdulillah ini udah ada yang ceramahnya nggak ada, jadi masuk saldo. Jadi masuk saldo jadi gede ini, masuk saldonya alhamdulillah di pagi hari ini. Masuknya 600, keluar 400. Jadi pagi hari kita mempunyai saldo Rp200.000. Dengan saldo yang lama kita mempunyai saldo ini 2.520.000 dan juga sama di saldo ini 200. Jadi di pagi hari ini kita mempunyai saldo Rp2.720.000. Ya, makanya ini nanti uang nanti juga dari kita buat guru kita nanti uang penutupannya. Mudah-mudahan nanti Selasa besok ini para jamaah DKM ya, terutama para DKM ini supaya ajak jamaahnya satu musola minimal 33 juga udah banyak banget ini hadir ya, apalagi satu musola artinya 50, 20 banyak ini masuk ya. Dan juga ini undangan untuk Selasa depan yaitu di musola Istiqomah yang berbatasan Perigi ya, di DKM-nya itu Bapak Ustadz Haji Ahyani ya. Enggak, di sana undangannya. Nah, nanti itu yang kalau nggak salah dulunya di musola Almarhum Haji Suryadi, sebelumnya pabrik bolu ya. Jadi musolanya sebelumnya pabrik bolu.
Nanti yang bertugas sebagai imam ini yaitu Ustadz Haji Ahmad Nur Rohim, ya, yang mudah-mudahan sehat ya. Nanti itu imamnya, nanti ratib Yasin, nanti itu dibacakan nanti oleh Ustadz Selamat Rosadi, ya, dan juga tausiah ini oleh guru kita Bapak Ustadz Haji Mariadi SPD MM, ya, ada orangnya ya siap nanti untuk Selasa depan ya, untuk memberikan tausiah. Mudah-mudahan dia keadaan sehat walafiat, berkat selamat, kita bisa hadir semua ya pada jemaah ya nanti Selasa depan. Jadi jangan lupa di Mushola Istiqomah. Dari Mushola Istiqomah baru di Jihad ya, pindahnya ke situ nanti. Mudah-mudahan kita bisa hadir semua. Saya utamakan para DKM supaya bisa membawa jemaahnya. Ya, mungkin saja nanti ada yang disampaikan dari sekretaris saya, Bapak Ustadz Haji Hasan Ali. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat guru kita Ustadz Ahmad Yani Firdaus Magister Agama, kepada para guru, Pak Ustadz Mariadi, Ustadz Rahman, dan lain-lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan semuanya. Mohon izin untuk menyampaikan satu maklumat. Ini kami ya, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji Zarkasi ya, bahwa demikian itulah saldo dari yang sedekah para jamaah yang telah dibacakan. Nah, ini pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sesuatu bahwa alhamdulillah pengurus Majelis Ta'lim Subuh Gabungan ini telah menerbitkan sebuah buku kecil yang insya Allah yang akan menjadi ciri khas ya, yang akan menjadi ciri khas majelis ini, yang di dalamnya itu isinya adalah amalan-amalan yang biasa kita kerjakan setiap hari Selasa ini. Ada ratib Abbas, ada ratib Haddad, ada surah Yasin, terus ada doa penutup majelis sebagaimana yang biasa dibacakan oleh guru kita, terus dan yang lain-lainnya ya, yang insya Allah akan bisa diamalkan pada saat kita melaksanakan subuh gabungan ini, dan diharapkan buku ini nanti bisa dibawa oleh jamaah sekalian. Dan mungkin pertanyaannya, untuk mendapatkan buku ini mohon maaf kebetulan nggak gratis ya, karena ini nanti jamaah mungkin ya, sebagaimana yang diamanatkan oleh guru kita ini, untuk mendapatkan ini sekadar mengganti ongkos cetak, karena pencetakan buku ini kurang lebih saya mencetaknya Rp56.000 per satu buku ini. Tapi jamaah mungkin nggak harus segitu, cukup Rp50.000 aja untuk mendapatkannya. Dan mungkin saya perlu jelaskan, nanti uang yang diperoleh itu bukan untuk saya, tapi nanti akan dimasukkan ke kas majelis. Ya, ini dalam rangka membantu kas majelis yang selama ini Pak Haji Jaja bilang kadang-kadang ada yang minus, kadang-kadang sisanya seperti tadi gara-gara penceramahnya nggak hadir, ya jadi lumayan. Kalau penceramahnya hadir, ya jadi berkurang. Jadi itu saja yang saya sampaikan, dan mungkin sekarang saya informasikan juga pencetakan buku ini ya, itu dibiayai oleh para donatur. Di antaranya ada Pak Haji Putra di belakang sana, terus ada Pak Haji Tarudin, Pak Ili Sugandi, terus mungkin ada Pak Syekhuddin Ali kalau saya nggak salah ingat, termasuk guru kita Bapak Ustadz Mariadi. Beliau juga telah memberikan donasinya untuk membantu pencetakan buku ini. Jadi buku ini dicetak dengan biaya yang diperoleh dari para donatur. Ada beberapa yang lainnya lagi. Insya Allah buku ini akan tersedia pada Selasa yang akan datang. Ya, jadi mohon maaf, ini cukup 50.000 saja sebagai pengganti, ya, pengganti biaya cetak, nggak ada lebihnya sama sekali. Malah sebetulnya kalau dari biaya cetak kurang 50.000 pencetakannya, karena ini dicetak, bukan difotokopi, ya. Nah, jadi itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan setelah saya akan datang jamaah telah memberikan membawa sedekah terbaiknya. Insya Allah nanti mungkin dititipkan ke Pak Rahmat dan bisa diambil di sana. Nah, itu saja. Mungkin kalau membayarnya nanti sekiranya belum ada, yang mungkin boleh sekali boleh atau 2 kali boleh. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa nanti insya Allah
uang yang diperoleh itu akan dimasukkan ke dalam kas majelis kita untuk membiayai operasional kita, termasuk biasanya untuk pada saat akhir tahun nanti. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan guru kita juga mengamanatkan kalau bisa semua jamaah memilikinya, karena ini yang biasa dibaca setiap kali kita hari Selasa mulai dari surah Yasin ratib. Harapannya kalau kita di sini ketika mendengarkan yang membaca ratib, kita ikut baca ratib, mudah-mudahan jadi terbiasa. Nah, nanti nggak harus mengandalkan ustadz, bisa dikerjakan sendiri. Ya, walaupun mungkin kalau PD-nya ya ustadznya. Nah, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kerupuk, makan kerupuk. Ayo cari tempat, silakan. Ayo. Ayo Pak. Sebenarnya saya jadi contoh. Belum kelihatan. Bagian nih, lihat-lihat ada yang kurang. Airnya silakan, airnya. Yuk. Airnya enggak? Ada itu air? Oh ya. Biar kelihatan orang-orangnya. Iya benar bang, benar. Biar kelihatan. Taruh di YouTube. Ustaz. Iya. Ini paling nganu nih. Oh, penceramahnya baru terlambat datang. Yo, oke. Silakan. Ayo makan ya. Ayo silakan. Haji, Pak Haji, ayo terus. Ayo. Ayo Bang Tony. Siap. Nggak boleh ngatur-ngatur aja, tinggal makan katanya. Kata Pak Kiai gitu tadi. Jangan nyuruh-nyuruh doang, makan ayo.
وعلى آله وصحبه أجمعين. Halaman 80 baris ke-6 dari bawah. Qala radhiyallahu anhu wa laysa 'indal 'alimi alladhi la ya'malu bi'ilmi illa suratul ilmi wa rasmuhu duna ma'nahu wa haqiqatuhu. Di akhir zaman tidak ada seorang yang alim yang mengamalkan ilmunya dengan sempurna. Jarang. Melainkan bentuk ilmunya saja dan catatannya saja, bukan makna hakikat. Ya, catatan aja banyak, tapi perilaku kita, amalia kita jauh. Berbagai macam sifat ria, sifat ujub, sifat takabur ada di hati. Maka itulah yang menghancurkan orang alim, apalagi orang jahil. Kama qala ba'du salaf rahmatullahi alaihi, sebagaimana dikatakan oleh sebahagian salafus saleh. Mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan maghfirah. Amin. Al ilmu yahtibu bil amal. Ilmu itu adalah teleponnya bagi pengetahuan. Fa in ajabahu, jika dia dikerjakan. Kita tahu 2 rakaat subuh menghapus dosa, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Tapi ilmu itu cuma sekadar catatan. Banyak orang yang tidak mau sholat duha. Sholat duha paling banyak 12, 8, 6, 4, 2 rakaat yang ditinggal. Jangan niat ibadah mau cari rezeki. Aneh. Jangan niat wiridan biar dapat duit banyak. Lain lagi. Kalau orang ibadah ya ibadah. Kalau orang mau cari duit ya cari duit. Ya, ada fase-fasenya. Maka orang yang bisa melaksanakan ilmunya itu merupakan orang yang memperoleh petunjuk. Wa illa irta'ala, jika tidak diamalkan ya habis itu ilmu. Pergi begitu aja. Pergi begitu aja dijajah. Ada ilmu tahajud, males banget tahajud. Ada ilmu baca Quran, males apa rajin? Baca Quran males apa rajin? Sekedar catatan doang. Tuh, catat-catat banget Quran. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqal Quran illa rasmu. Tidak kekal Al-Quran itu melainkan catatan. Nanti suatu masa catatannya juga Allah cabut. Tidak ada orang yang bisa baca Quran, yang hafal Quran, tidak ada. Habis diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahni, yang aku maksud, yattahilu minhu ruhahu wa nuruhu wa barakatuh. Hilang rohnya, hilang nurnya, hilang keberkahannya. Itu kalau pengetahuan ada kagak diamalin, maka hilang ruhnya,
hilang nurnya, hilang barokahnya. Na'udzubillahnya. Jadi Quran gitu doang bacaan, baca kagak apa kagak. Nanti baru ada pertanyaan. Wa ma imamuka, jika Qurannya dibaca maka Al-Quran yang akan menjawab. Al-Quranu imani. Tapi kalau tidak dibaca maka dia tidak menjawab di alam kubur, digemplongin kita di dalam kubur. Alhamdulillah. Wa amma suratuhu fala tartahilu bal tabqa mu'addatun lil hujjati 'ala al-'alimi su. Adapun bentuk daripada ilmu yang tidak dimanfaatkan itu hilang, bahkan masih ada tersisa yang disunah-sunahkan untuk hujjah. Untuk hujjah bagi orang alim yang jelek. Debat, banyaknya debat. Debat ayat Quran, debat hadis. Saya ngamalinnya kagak. Begitulah di akhir zaman. Masya Allah. Itu ada di YouTube. Kekayaan Raja Dubai, mobil bagusnya hebat, ratusan mobil yang hebat-hebat yang harganya rata-rata 10 miliar. Tapi kita tidak memperhatikan bagaimana 2 rakaat sebelum subuh atau sunnah fajar. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada 2 rakaat ketimbang dunia beserta isi. Tapi sayang kan, Rasulullah khawatir umatnya lemah keyakinan. Lemah keyakinan. Masya Allah, Masya Allah. Lemah keyakinan. Summa in kana hadzal 'alim yu'allimu 'ilmuhu an-nasa wa yanfa'uhum bih. Kemudian jika orang alim ini mengajarkan ilmunya kepada seseorang dan mengamalkannya, memberi manfaat kepada mereka, kana bi manzilati syum'ati tadihu lin-nasi wa hiya tahtariku kal ibrit. Masya Allah, ngerinya jadi orang alim. Ngerinya orang alim yang mengajarkan di akhir zaman, kata Habib Abdullah Ba'alawi, adalah bagaikan lampu lentera. Sekarang itu bagaikan lampu lentera. Dia menerangi orang, dirinya terbakar. Ngeri gak? Dia nerangin orang tapi dirinya terbakar. Ini kebanyakan orang sekarang begitu dijajah. Yang pada ceramah sokok mari pengen ditertawakan, padahal dosanya besar. Apalagi di dalam masjid, guyon-guyon yang tiada manfaat. Nah, orang yang tukang ngajar masa akan datang itu seperti lampu lentera. Orang lain diterangkan, dirinya terbakar. Kal ibrah taksun nasa wa hiya ariyah, seperti lampu dia terangkan orang sementara dia sendiri terbakar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri, bukankah manusia telah engkau perintahkan untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sementara diri kalian kau lupakan. Nyuruh orang mah
ayu aja nyuruh dirinya tidak berbuat, nyuruh orang terus tapi dirinya tidak berbuat. Ya, jadi jajan. Wa antum tatluna kitab, dan kalian membaca kitab. Kitab di sini dimaksud adalah kitab suci Al-Qur'an. Sekarang kalau tidak dikulihin baca Quran males gak? Tapi kalau dikulihin rajinan dikit dah. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan? Ini surah Al-Baqarah ayat 44. Wa fil hadisi innahu yu'maru bil 'alimi ilan nar fatakhruju am'a'uhu wa yaduru biha fin nar kama yadurul himaru birraha. Sungguhnya mereka yang memerintahkan orang alim kepada manusia, ini orang-orang yang suka merintah nyuruh kepada orang, tapi dia sendiri tidak melakukan, tidak mengamalkan. Masya Allah, baca Quran berat gak? Kalau kita baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak, itu mah wiridan itu mah. Baca Kahfi itu wiridan, baca terus sampai khotam pawardi, walaupun sedikit demi sedikit. Fatakhruju am'amuhu, maka dikeluarkan seluruh isi perutnya. Wa yaduru biha fil nar, maka orang yang menyuruh tidak mengamalkan ilmunya, dia diputar di dalam neraka. Kama yadurul himaru birraha, sebagaimana himar memutar gandum di tempatnya. Gedebok. Nah, nanti orang alim kayak begitu, yang ngajarin baik tapi tidak mengamalkan. Wa yatubu bihi ahlun nar, maka berputarlah dengan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya bareng-bareng bersama ahli neraka. Wa yaquluna lahu, mereka ahli neraka berkata, ma baluka, apa yang terjadi Tuan Guru? Wa yaqulu inni, dia menjawab, sungguhnya aku untuk amuru bil khair, dahulu aku memerintahkan orang untuk berbuat kebajikan. Wala atihi, sementara aku tidak melaksanakan. Banyak menyuruh tapi tidak pandai melaksanakan. Ini bahaya. Besok dia seperti keledai muter di dalam neraka. Alhamdulillah, men. Wa anha 'anil syarri wa atihi, dan aku melarang untuk berbuat kejahatan sementara aku melakukan kejahatan. Orang-orang suruh baca Quran, dia sendiri tidur melulu. Berupaya kita agar bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, dan bisa meninggalkan